katakan tadi, kita tahu Yesus memang sudah bangkit daripada kematian. Firman Tuhan pun menyatakan hal yang sedemikian. Kita tahu Yesus memang sudah bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Namun kita juga terkadang harus sentiasa diperingatkan seperti rasul dan pengikut-pengikut Yesus. Kenapa? Kita juga selalu ragu-ragu. Kita tidak percaya akan kekuasaan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita tahu dia berkuasa. Dia telah mengalahkan maut. Dia bangkit. Tapi kadang-kadang, saudara-saudari, kita rasa ragu-ragu. Bila kita diperhadapkan dengan banyak peristiwa dalam kehidupan kita, dalam banyak hal yang kita alami, masalah, persoalan, beban yang kita alami. Kadang-kadang kita ragu-ragu. Betul kah Tuhan? Mana Tuhan Yesus? Di mana Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus tidak dengar doa saya? Kenapa Tuhan Yesus sepertinya tidak bekerja lambat? Saya sedang mengalami masalah ini, tapi Tuhan Yesus tidak pula tolong. Kita rasa begitu, saudara-saudari. Dan ketika saya menceritakan hal ini juga memperingatkan diri saya. Saya sebagai seorang pastor selalu beritahu jemaat, harus setia, harus percaya kepada Tuhan. Tapi bila diperhadapkan dengan keadaan di mana membuat saya ragu-ragu, itu mengingatkan saya bahwa tidak mudah. Kita cakap senang, setia kepada Tuhan, jangan tinggalkan gereja. Tapi bila kita, patutlah orang selalu kata, kamu tidak ada di tempat saya, kamu tidak paham. Jadi bila kita sudah berada di situasi itu, baru kita tahu, apa itu ragu-ragu, kenapa boleh ragu-ragu, kenapa kita boleh tidak percaya. Kita selalu tahu, oh Yesus berkuasa, Yesus anak Allah, dia berkuasa. Tapi bila kita diperhadapkan dengan masalah, persoalan kehidupan, penderitaan, kesakitan, kita ragu-ragu, mana Yesus yang saya percaya? Mana Yesus yang saya kenal, yang saya sembah? Kenapa masih juga saya begitu menderita? Dan itu saudara-saudari kadang-kadang membuat kita melangkah seperti Petrus, meninggalkan Tuhan. Kita rasa kita percaya Tuhan pun tidak ada guna, sepertinya tidak ada Yesus. Jadi saudara-saudari, kebangkitan dia juga memperingatkan kita. Dia berkuasa, dia sudah mengalahkan maut. Dan sebelumnya dia mendahului kita untuk menderita. Jadi penderitaan yang Yesus alami itu, tidak ada yang lebih menderita daripada itu. Jadi ingatkan diri kita, bila kita rasa ragu-ragu, kita rasa tidak percaya, kita rasa khawatir, mari kita ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia sudah mati bagi kita, dia bangkit bagi kita. Dan kita lihat, kita tahu betapa dia berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang harus kita ingatkan diri kita, supaya kita tidak terus tenggelam oleh keraguan kita, oleh kerisauan kita, dan akhirnya kita mengorak langkah tinggalkan Tuhan. Jadi saudara-saudari, inilah saat kita betul-betul bergumul, tidak tahu apa mau buat, berdiamlah. Kita ingat Injil diri kita kembali. Oh, Yesus sudah mati bagi saya. Yesus akan bangkit. Yesus sudah bangkit dan akan datang lagi. Injil diri kita, supaya kita ingat pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Dan mungkin orang lain tidak dapat sudah menolong kita, dorongan orang lain tidak sudah berkesan. Terasa menderita betul. Mari kita berdiam. Kita ingat pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana dia mati, dia bangkit, dan dia berjanji dia akan datang lagi. Jadi kebangkitannya pengharapan bagi kita.